Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat, jumpa lagi di channel MFTV. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Bagi yang belum subscribe, untuk selalu klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang kelima. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka ini. Mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak, BBM, berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo, siap-siap turun. Oh iya, Bu. Kalian telah membaca percakapan di atas. Sekarang kerjakan tugas-tugas berikut. 1. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Nah, ini contohnya ya, jawabannya. Yang pertama, bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Selanjutnya, bahan bakar minyak BBM berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya lagi, BBM dapat digunakan untuk kendaraan, menyalakan kompor, dan menghidupkan mesin-mesin pabrik. Kita harus menghemat penggunaan BBM karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Soal yang kedua, buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Fosil. Ini contohnya ya. Bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan dan tumbuhan. Yang kedua, BBM. Contoh kalimatnya sebagai berikut.
BBM banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mogok. Contoh kalimatnya, kendaraan mogok karena kehabisan bahan bakar. Kemudian bensin. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Bensin dapat digunakan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Selanjutnya, energi. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Energi yang ada di alam semakin sedikit. Kita lanjutkan. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan atau dengan orang tuamu di rumah ya. Ini contohnya cara menghemat BBM. Yang pertama, beralih menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Yang kedua, cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. Yang ketiga, menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. Yang keempat, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Yang kelima, menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Itu contoh tugasnya ya. Kita lanjutkan materinya. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum panjang terletak pada angka 12. Itu namanya pukul 11, ya. 15 menit kemudian, Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara mengabarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Nah, berikut penjelasannya. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. Itulah pukul 11.15. 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Nah, cara menuliskannya, jarum pendek terletak di antara 11 dan 12, jarum panjang terletak pada angka 6, itu pukul 11.30 ya. Kita lanjutkan, perhatikan gambar-gambar berikut, tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Kita kerjakan bersama-sama anak-anak. Yang pertama, pukul 7.00. Jarum pendek berada di angka 7, jarum panjang berada di angka 12. Kemudian nomor 2, pukul 7.20. Jarum pendek berada sedikit di atas angka 7, jarum panjang berada di tepat angka 4. Kemudian yang ketiga, pukul 6.40. Jarum pendek berada sedikit di bawah angka 7, jarum panjang berada di angka 8. Yang keempat, pukul 9.15. Jarum pendek berada sedikit di atas angka 9, jarum panjang berada di angka 3. Kemudian nomor 5, pukul 3.45. Jarum pendek mendekati angka 4, jarum panjang berada di angka 9. Yang keenam, pukul 10.10. Jarum pendek sedikit di atas angka 10, jarum panjang tepat di angka 2. Yang ketujuh, pukul 6.00.
Jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 12. Yang ke-8 pukul 6.30. Jarum pendek berada di antara angka 6 dan 7, jarum panjang berada di angka 6. 9 pukul 12, tepat jarum pendek dan jarum panjang tepat di angka 12. Kemudian pukul 12.30, jarum pendek berada di antara angka 12 dan 1, jarum panjang berada di angka 6. Kita lanjutkan. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Coba lihatlah gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan pukul 13.00, jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13.00 sama dengan pukul 1 siang. Gambar di samping menunjukkan pukul 14.00, jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5 pagi. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 pagi Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Sekarang cobalah jawab soal-soal berikut, kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1, Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Lama Siti belajar, ya kita kurangi 12 kurangi 7. Hasilnya adalah berapa anak-anak? 12 kurangi 7? Ya, jawabannya adalah benar sekali, 5 jam. Yang kedua, pukul 15.00 sama dengan pukul, ya siapa yang tahu pukul 15.00? Iya, 3 sore. Yang ketiga, pukul 5 sore ditulis dengan angka, ada yang tahu? Iya, 17.00. Nomor 4, Siti mulai belajar pukul 19.00. Siti selesai belajar pukul 21.00. Siti belajar selama titik-titik jam, ya. Untuk ini kita bisa kurangi 21 dikurangi 19. Maka jawabannya adalah, ada yang tahu 21 kurangi 19 berapa? Iya, 2 jam. Yang kelima, pukul 3 sore. Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah, ya dari 3 ke 5. Kita kurangi 5 kurangi 3. Seperti yang nomor 4 tadi ya. Jawabannya adalah 5 kurangi 3, 2 jam. Pembelajaran yang ke-6. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Yang keempat, menyalakan televisi untuk hiburan.
Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Carilah teman untuk diskusi. Diskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugasmu, ya. Ini contohnya. Kewajiban mematikan keran air jika tidak dipakai, maka haknya tersedia air untuk berbagai kebutuhan. Tidak membuang-buang makanan, haknya mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan. Mematikan lampu di siang hari, haknya dapat membaca buku dengan penerangan yang cukup. Kewajiban tidak menghamburkan air di kamar mandi, haknya mendapatkan air yang cukup untuk kamar mandi. Menghabiskan minum yang sudah diambil, maka haknya mendapatkan minuman untuk kebutuhan tubuh. Kita lanjutkan. Kalian telah diskusi dengan teman untuk melengkapi tabel di atas. Sekarang buatlah sebuah tulisan tentang sumber energi yang telah kamu pelajari. Kamu dapat menulis tentang matahari, air, angin, atau makanan. Semakin lengkap informasimu, semakin baik. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, ini sekedar contoh ya. Misalnya, Bapak Guru memilih tema atau judul tentang matahari. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dan fotosintesis pada tumbuhan. Matahari mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi bumi. Energi pancaran matahari telah membuat bumi tetap hangat bagi kehidupan, membuat udara dan air di bumi bersirkulasi, dan banyak hal lainnya. Matahari juga merupakan sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, sulit dibayangkan kalau akan ada kehidupan di bumi. Karena berkat adanya sinar matahari, dunia ini menjadi hidup. Karena sinar matahari memberikan energi pada semua makhluk bumi. Pemanfaatan sumber energi matahari sudah digunakan orang sejak dahulu. Panas matahari biasa digunakan untuk mengeringkan cucian, mengeringkan hasil bumi. Kita lanjutkan materi berikutnya. Setiap kegiatan membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Tentukan lamanya kegiatan berikut ini. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kegiatan yang pertama dimulai pukul 7, selesai pukul 10. Nah, cara mencari lamanya adalah sebagai berikut. 10.00 dikurangi 7.00. Jadi adalah 3.00. Jadi lamanya 3 jam. Kemudian kegiatan yang kedua dimulai hari Senin, selesai hari Jumat. Nah, caranya dimulai dari hari Senin, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti ada berapa? 5 hari. Selanjutnya dimulai bulan Januari, selesai bulan Maret. Dari Januari sampai Maret. Kita hitung. Dari mulai Januari, Februari, Maret. Ada berapa bulan? Iya, 3 bulan. Kemudian kegiatan 4 dimulai pukul 9.00, selesai pukul 12.00. Berarti bisa kita kurang langsung ya. Dari 12.00 dikurangi 9.00. 12 kurangi 9, ya 03.00 ya, pukul 3 jam. Berarti yang kelima dimulai pukul 14.00, selesai pukul 15.30. Nah, seperti ini, seperti tadi, kita susun caranya. 15.30 dikurangi 14.00. 30 kurangi 0 sama dengan 30. 15 kurangi 14 sama dengan 1. Jadi, pukul 1.30 atau 1 jam 30 menit.
Kegiatan selanjutnya, mesin air digunakan mulai pukul 4 selesai pukul 15.30. Jadi lama penggunaannya adalah, kita kurangkan ya, 05.30 dikurangi 04.00. 30 dikurangi 0 sama dengan 30, dan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi lama penggunaannya 1 jam 30 menit. Selanjutnya untuk kipas angin digunakan mulai pukul 21.00 dan selesai pukul 4.00. Nah, caranya menyelesaikannya sebagai berikut. Berapakah lama penggunaannya ya? Jadi dari pukul 21 sampai pukul 24 itu 3 jam, pukul 24 sampai pukul 4 itu 4 jam. Jadi lama penggunaannya adalah 3 jam ditambah 4 jam sama dengan 7 jam. Kemudian televisi, penggunaannya mulai pukul 14.30 dan selesai pukul 17.00. Nah, untuk cara menyelesaikannya soal ini, lihat caranya ya sebagai berikut ini. Yang pukul 17.00 kita rubah menjadi 16.60. Ya. Kemudian kita kurangkan seperti tadi, 16.60 dikurangi 14.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 16 kurangi 14 sama dengan 2. Jadi lama penggunaannya 2 jam 30 menit. Kemudian lampu belajar digunakan mulai pukul 19.30 dan selesai pukul 21.00. Nah, caranya seperti yang tadi ya. 21.00-nya kita rubah menjadi angka 20.60 ya. Yang depan kita kurangi tadi ya. Jadi 20.60 dikurangi 19.30 sama dengan 1.30. 60 kurangi 30, 20 kurangi 19, 1. Jadi 1 jam 30 menit. Kemudian penanak nasi listrik. Penggunaannya mulai pukul 10 selesai pukul 10.30. Jadi lama penggunaannya kita dapat itu 10.30 dikurangi 10.00. 30 kurangi 0, 30, 10 kurangi 10, 0. Jadi lama penggunaannya adalah 30 menit. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.